Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Alhamdulillah ketemu lagi di pembahasan tentang structure, khususnya skill 3 dan 4. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang present and past participle. Present participle adalah dari sisi bentuknya kata kerja ketambahan ing atau verb ing. For example, arriving, teaching, studying, talking, etc. Present participle itu memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama as a part of verbs, sebagai bagian dari kata kerja. Fungsi yang kedua as adjective, sebagai kata sifat. Sebagai bagian daripada kata kerja, kalau di situ ada be dalam berbagai bentuknya muncul sebelum kata kerja ing-nya. For example, contohnya, the train is arriving at the station on time. Di sini ada kata kerja ing, ya. Kita perhatikan sebelumnya kalian temukan ada kata is, ada be is. So the train adalah subjeknya dari kalimat ini dan is arriving adalah kata kerjanya. Arriving adalah bagian daripada kata kerja is. Contoh kedua, the students are speaking English with the teacher. The students adalah subjeknya, kata kerjanya adalah are speaking. Di sini ada kata speaking, maka speaking di sini didahului oleh be sebelumnya, maka speaking ini adalah bagian daripada kata kerja. Sekarang contoh fungsi yang kedua, sebagai adjektif. Kalau ada kata verb ing di situ, muncul tiba-tiba verb ing dan sebelumnya tidak didahului oleh berbagai bentuk be, maka arriving di sini berfungsi sebagai adjective. Maka the train arriving at the station is now an hour late. The train adalah subjeknya, arriving di sini sebagai adjective, dia bukan kata kerja. Kenapa? Karena sebelumnya tidak ada berbagai bentuk be. Ya, the train arriving at the station is now an hour late. Jadi kata kerjanya adalah is di sini. Sementara subjeknya adalah the train, kata kerjanya adalah is. Contoh kedua, the students speaking with the teacher are from social class. Kalian temukan di sini ada kata speaking, kata kerja verb ing. Sebelumnya tidak ada be. Maka speaking di sini berfungsi sebagai adjective. Subjeknya adalah, dalam kalimat ini subjeknya adalah student, kata kerjanya adalah are. The students speaking with the teacher are from social class. Sekarang contoh dalam bentuk soalnya. Contoh pertanyaan atau soalnya. The film bla 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 appearing in the local theater is my favorite. Kalian perhatikan di sini subjeknya adalah the film. Kita cari mana kata kerjanya? Kata kerjanya adalah is. Berarti di sini yang dibutuhkan adalah adjektif. Berarti sebelum appearing nih tidak boleh ada berbagai macam bentuk be seperti is dan was, tidak bisa. It juga tidak bisa karena subjeknya sudah ketemu di sini adalah the film. Maka jawabannya adalah now. The film now appearing at the local theater is my favorite. Contoh soal kedua, the advertisement bla 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 the holiday sale received a lot of attention. Kita perhatikan di sini subjeknya adalah, ya dalam kalimat itu kita memang harus mengetahui subjeknya ya. Subjeknya adalah the advertisement, kata kerjanya adalah receive. Maka yang kita butuhkan di tengah ini adalah present participle dalam bentuk yang berfungsi sebagai adjektif. Mana? Di sini adalah announcing, ya, announcing ya. Announcing. So the advertisement announcing the holiday sale received a lot of attention. Contoh soal dalam bentuk yang lain. Kalau tadi soalnya dalam bentuk completion, sekarang soal dalam bentuk error identification. The letters are needing immediate answer are on the desk. Di sini subjeknya adalah the letters. Mana kata kerjanya? Nah, di sini kata kerjanya adalah are. Maka
kalau kata kerjanya di sini, kata kerja dalam kalimat ini adalah are, maka are needing di sini keliru. Harusnya ya tidak boleh ada dua kata kerja, ya kan, subjeknya satu dan tidak ditengahi oleh kata sambung, kata penghubung. Maka are-nya di sini harus dihapus, harus dibuang, salah. Harusnya the letters needing immediate answers are on the desk. Contoh soal kedua, the speaker was trying to make his point was often interrupted. The speaker di sini adalah subjeknya. Sekarang kata kerjanya mana? Di sini kata kerjanya adalah was. Nah, kata kerja subjek di sini, kata kerja di sini was, sehingga was trying ini keliru. Harusnya trying. Kenapa? Karena trying di sini berfungsi sebagai kata sifat. Sementara kata kerjanya adalah was. Kalau di sini ada was, maka nanti kata kerjanya double, salah. Jadi itulah pembahasan terkait dengan present participle. Semoga bisa dipahami. Kita akan lanjutkan ke pembahasan past participle. Baik, setelah kita mempelajari terkait dengan present participle, kita akan lanjutkan ke pembahasan tentang past participle sebagai skill keempat dari structure. Jadi past participle, kalau dari bentuknya, past participle itu adalah kata kerja yang dalam bentuk ketiga. Biasanya orang Indonesia umumnya bilang ketiga karena ada kata kerja satu itu yang present, past itu yang lampau, kemudian yang ketiga itu ya bentuknya ketiga. Contohnya, tapi di sini sebelum ke contoh kita perhatikan dulu karena dalam kata kerja itu ada yang beraturan dan tidak beraturan. Kalau yang beraturan itu cukup ditambahkan d atau ed saja di akhir. Contohnya studied, carried, washed dan sebagainya. Kalau yang tidak beraturan, maka dia punya mekanisme perubahan tersendiri. Contohnya, kata take, took, taken, teach, taught, taught, drive, drove, driven. Nah, jadi kata taken, taught, dan driven ini adalah kata kerja dalam bentuk ketiga atau disebut dengan past participle. Past participle memiliki dua fungsi. Fungsi yang pertama, dia sebagai bagian dari kata kerja. Fungsi yang kedua, dia memiliki fungsi sebagai kata sifat. Sekarang kita akan masuk ke past participle yang berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Past participle yang berfungsi sebagai bagian dari kata kerja itu memiliki dua situasi atau kondisi ya. Yang pertama, ketika ada kata kerja ketiga didahului oleh have, has atau had, dan kemudian ada kata kerja past participle di sini ya. Setelahnya, maka itu salah satunya dia berfungsi sebagai part of verb, bagian dari kata kerja. Atau dia didahului oleh berbagai macam bentuk be seperti is, are, was, were, been, be dan sebagainya. Maka ketika ada kata kerja bentuk ketiga didahului oleh salah satu dari be di sini, maka dia berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Sekarang kita lihat contohnya. Let's see the examples. Number 1, the mailman has left a letter in the mailbox. Nah, di sini ada kata kerja ketiga yaitu left, leave, left, left ya. Leave, left, left. Coba perhatikan sebelumnya. Ada apa di sini? Ada has. Has di sini sebagai kata tambahan sebelum yang menyebabkan dia menjadi kata kerja ketiga. Maka left di sini fungsinya sebagai bagian daripada kata kerja has. Contoh yang kedua, the classes were taught by Professor Smith. Di sini kita perhatikan ada kata teach, taught, taught. Ya, ini kata kerja ketiganya adalah taught. Ya, perhatikan kata sebelum taught di sini muncul be yaitu were. Maka karena di sini ada be sebelumnya, maka taught sebagai past participle di sini dia fungsinya sebagai kata kerja, bagian daripada kata kerja. Sekarang kita masuk ke past participle yang berfungsi sebagai kata sifat. Jika ada kata kerja bentuk ketiga atau past participle ya seperti driven, taken, gone, taught dan sebagainya, itu tidak didahului oleh salah satu have atau has atau had, atau juga tidak didahului oleh berbagai macam bentuk be, tidak ada is, tidak ada am, tidak ada are, was, be, been dan sebagainya. They
directly di situ langsung kita temukan ada kata kerja bentuk past participle, maka past participle di sini fungsinya sebagai adjektif. Jadi itu bedanya. Kalau diawali oleh salah satu have, has, had atau be, maka dia berfungsi sebagai bagian dari kata kerja. Tapi kalau tidak didahului oleh bagian have, has, had atau be di sini, maka dia berfungsi sebagai kata sifat. Contohnya, the classes taught by Professor Smith was interesting. The classes di sini adalah subjeknya. Taught di sini bukan kata kerja, tapi dia artinya kata sifat yang artinya diajar. Mana kata kerjanya kalimat ini? Kata kerjanya adalah was. Sehingga subjeknya adalah the classes, ya, the classes. Kemudian ini harusnya were karena jamak. Were taught by Professor Smith were interesting. Nah, sekarang kita lihat contoh soalnya. Now we go to type 1 of the question is that completion, sentence completion. The bread blah 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 baked this morning smelled delicious. Sekarang coba tentukan mana jawabannya, A, B, C atau D. Ya, betul sekali, jawabannya masih D. Kenapa? Karena kalau bake ini didahului oleh kata have, has, was atau it ya, maka jadi salah. Kenapa? Karena kata kerjanya sudah ada di sini, smell. Ya kan? Smell kata kerjanya, kata subjeknya adalah bread, kata kerjanya adalah smell. Sehingga bake di sini harus dijadikan sebagai kata sifat, sehingga yang dibutuhkan bukan be atau has, have dan sebagainya, tidak juga it karena it nanti double subject, sehingga yang dibutuhkan adalah kata keterangan yaitu adalah just. Contoh kedua, second examples. The photographs blah 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 yesterday show Sam and his friends. Mana jawabannya? Kita analisis ya. Jadi kita harus menganalisis kalimat juga. Subjeknya di sini mana? The photographs. Sekarang kata kerjanya mana? Show. Nah, karena di sini sudah ada subjek, di sini sudah ada kata kerja, maka yang kita butuhkan setelah photographs ini adalah past participle yang berfungsi sebagai kata sifat. Mana yang tepat pilihannya? Tentu saja D ya, developed. Kenapa? Karena develop ini adalah kata kerja bentuk ketiga atau past participle yang tidak didahului oleh has, have, had atau be sebelumnya. Sekarang contoh dalam bentuk yang lain. This is what we call error identification atau menganalisis kesalahan. Coba perhatikan kalimat ini. The courses are listed in the catalog are required courses. Subjeknya mana? The course pasti ya. Kata kerjanya ada dua kata kerja di sini, ada are listed dan ada are. Nah, tapi kalimat ini yang benar adalah kata kerjanya adalah are. Subjeknya adalah the course. Ya. Kerjanya ini kata kerjanya. Nah, the course adalah subjeknya. Untuk menjadikan kalimat ini benar, maka listed di sini sebagai past participle tidak boleh didahului oleh berbagai macam bentuk be. Begitu. Contoh kedua, the money was offered by the client was not accepted. Mana subjeknya? The money. Ya, the money. Kemudian mana kata kerjanya? Nah, was not accepted. Ya, was not accepted. Ini kalimatnya negatif sehingga pakai not. Was not. Kira-kira di sini gimana cara memperbaikinya? Ya, offer di sini adalah past participle-nya sehingga biar kalimat ini benar, kalimat salah, maka was-nya harus dibuang. Kenapa? Karena kalau ada was di situ jadi kata kerja. Tapi kalau dihilangkan was-nya, maka offer di sini berfungsi sebagai past participle yang berfungsi sebagai adjektif. Baik, demikian pembahasan kita pada pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat. Silakan dipelajari lagi, latihan-latihannya dikerjakan. Semoga kalian diberikan pemahaman yang baik. People say practice makes perfect. Makin banyak latihan, makin sempurna pemahaman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.